Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi syami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidzni rabbika dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al islamu awalu gharibun wa akhiruhu gharibun tuba li gharibun. Al hadis. Alhamdulillah, sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita segalanya, yang telah memberikan kita fasilitas di dunia ini sehingga kita masih bisa bernapas, masih bisa hidup. Itu semua dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari siapa-siapa. Maka sepatut dan seyogyanya kita memuji dan mengangkat Allah sebagai Rob kita semua. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada hamba Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa sholawat semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pada tabi'in, bahkan semoga kita sebagai umatnya senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil akhir wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, izinkan saya di dalam acara ini yang mana untuk kita saling berbagi, untuk kita saling memperingatkan bahwa kita hidup di dunia ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa arah, tetapi kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tujuannya. Apa tujuan kita? Sebagai wakil Allah untuk menyuburkan, untuk memelihara dunia ini dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sayangnya manusia yang seyogyanya dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain bahwa Allah telah memuji wa ma karomna banil adama. Allah telah memuliakan anak Bani Adam, tapi ternyata makhluk yang paling tidak bisa diajak kompromi atau tidak bisa diajak untuk meninggikan Allah itu ternyata orang yang diutus atau makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila makhluk yang lainnya yang diutus oleh Allah selain di bumi itu senantiasa menjaga keutuhan dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam yang notabene-nya mempunyai kitab, mempunyai pedoman, mempunyai aturan, tetapi alangkah nistanya, alangkah naifnya umat Islam
yang senantiasa menganggap kitab itu sebagai bacaan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an surat 35 ayat ke-32, Allah telah berfirman yang artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma aurasnal kitaba ladina stofaina min ibadina. Kemudian Allah telah mewariskan. Sebelum kita melanjutkan menterjemahkan ayat tersebut, kita pahami dulu di sini ada kalimat tsumma aurasna dengan pengertian tata bahasa Arab yaitu mewariskan. Kemudian Allah mewariskan. Bila kita menerjemahkan warisan, berarti ada beberapa kalimat yang akan diterjemahkan atau kalimat yang akan digunakan untuk menuju ke arah arti yang sebenarnya. Yang pertama, kalau warisan dikatakan dengan bahasa kita, warisan itu pemberian. Terus ada hak dan tanggung jawab. Seperti kita diberi warisan oleh orang tua, kewajibannya menjaga. Tetapi bila kita membutuhkan, barangkali bisa dijual gitunya. Seperti itu. Jadi Allah itu mewariskan Alkitab, bahkan secara umum Alkitab itu Al-Quran. Yang padahal Alkitab itu adalah kurikulum atau kumpulan Al-Quran yang telah dijadikan Alkitab. Kalau Quran itu bacaan, tapi Alkitab itu pedoman. Yang selanjutnya, bila Allah telah mewariskan istofaina kepada orang yang dipilih min ibadina dari hamba-hamba Allah, jadi bukan main-main ini. Jadi yang diwariskan Alkitab ini bukan orang yang senantiasa mengaku. Bukan orang yang senantiasa mempercayainya saja. Tetapi kata Allah, istofaina min ibadina, orang yang telah kami pilih. Barangkali ya Anda sekalian. Barangkali ya yang ada di samping saya atau yang di belakang saya. Ini tergantung orang yang menyimaknya. Apakah kita yang akan dipilih oleh Allah atau kita mau mengajukan sendiri? Orang yang dipilih oleh Allah, istofaina min ibadina, ini akan senantiasa menjaga keutuhan Alkitab itu sendiri supaya dijadikan pedoman, supaya dijadikan landasan hidup untuk keberlangsungan kita hidup di dalam dunia ini. Bukan di akhirat. Siapa saja orang itu? Ternyata orang yang sudah dipilih oleh Allah itu sendiri menjadi 3 bagian kelompok. Yang mana saja? Coba kita kaji ayat selanjutnya. Siapa saja? Yang pertama, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah juga bersifat dolimul linafsi. Senantiasa dia mendolimi dirinya sendiri. Kenapa Allah berkata seperti itu? Sebab orang sudah tahu benarnya, sudah tahu haknya, tetapi orang tersebut mendolimi, bahkan dia itu senantiasa membiarkan, tidak mau menjalankan. Dikarenakan ada beberapa hal yang mengganggu. Apa hal yang mengganggu? Ya, bisa finansial, bisa kedudukan, atau bisa apa saja. Karena kebutuhan manusia tidak terlupakan dengan beberapa aspek. Yang pertama, uang. Yang kedua, kedudukan. Jadi, itulah yang akan mengganggu dia itu sampai dia sanggup menjadi orang dolimul nafsi. Yang kedua, orang yang telah diberi amanah, orang yang telah diberi warisan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Alkitab itu,
Tingkat kedua itu muktasidun. Apa arti muktasidun? Muktasidun artinya pertengahan. Mau dikatakan dolim tidak mau, atau kafir tidak mau, enggan. Mau dibilang muslim, rada ogah deui ieu teh. Jadi bingung, tengah-tengah. Sementara kata Allah dalam ayat yang lainnya Allah telah menyindir. Wala tastaru bi ayatin thamanan qalilan. Kalimah istaro di sini kalimahnya sama satu mustaq, satu kalimah dengan bai'ah dalam arti jual beli. Yang saya akan jelaskan apakah yang dimaksud oleh Allah itu wala tastaru bi ayati thamanan qalilan, apakah menjual Quran atau menjual ayat? Jadi yang tidak boleh itu menjual apa? Kalaulah Allah melarang menjual Quran, toko kitab juga itu haram hukumnya. Jadi yang Allah haramkan itu bukan menjual Qurannya, sebab Quran itu cuman bacaan. Tetapi yang Allah itu larang dan haramkan itu menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan tadi. Yang satu finansial, yang kedua kedudukan. Terus siapa lagi? Orang yang ketiga dari hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tetap tegar, tetap istiqomah, tetap siap menjalani apapun resikonya. Kata Allah, wa minhum sabiqum bil khairati biidni rabbika. Dialah orang-orang senantiasa berserah diri, istiqomah apapun yang terjadi, sebab dia merasa diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang merasa diri masih manusia, itulah sebabnya ada dua golongan yang senantiasa akan mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua akan menutup diri supaya dirinya tenang dan tidak ada masalah. Itulah barangkali dari saya cukup sekian untuk pembahasan ini. Ada teman saya yang akan membeberkan atau memberikan satu penjelasan tentang beberapa kejadian atau beberapa statement di dalam dunia ini atau fase. Maka sebelum saya memberikan waktu ini terhadap teman saya, tadi saya sempat mengeluarkan satu hadis. Ini harus jadi pemikiran, harus jadi tadhkirah untuk kita semua, bahwa jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan satu ramalan. Rasul itu jago ramal, tapi jago ramal nanti siga ayeuna paranormal. Kaditu nama tenar normal loloba nama. Ya gitu. Jadi Rasul itu ahli peramal tapi asli. Bukan palsu. Kata Rasul di dalam hadisnya, al-islamu awalu goribun. Islam itu pada awalnya itu gorib, asing. Karena Rasul pada waktu itu membawa al-Islam, sementara di dalam kehidupan pada waktu itu sudah ada undang-undang, sudah ada hukum, ataupun sudah ada peraturan, maka dianggapnya Rasul itu membawa keasingan. Tidak lumrah, terbiasa, cek urang mah. Cek neneng moyang nage siga kitu. Ada urang mah da bingung atuh sok salah ngahartikeunnya, sok nurutkeun ka nenek moyang. Geus nini wae kitu tutur di urang mah. Itu bahkan nenek moyang eta digambarkeun ka orang Sunda mah. Sok dijadikan pikasieun, dan dipikasieun ke orang Sunda mah tuh da aneh pikasieun atuh deui. Nah, ini pikasieunana awas can bisi kumaha onam, padahal mah onam teh geus kolot geus rempong geus huntuan, tapi dipikasieun ku sararea. Nah, ku Allah nu geus merena naon, oh pikasieun jelema teh. Geus sarieun kitu. Nu kaduana cek Rasul wa akhiruhu goribun.
Jeung Islam oge sangeusna mengenal dina akhir nama gorib deui siga ayeuna meureun. Islam mengenal sebatas ritual lain teu meunang. Tapi Islam itu kudu sempurna. Sebab Islam itu kudu kafah. Jadi udkhulu fis silmi kafah itu ulah sabelah-sabelah. Ari salat ditarima, ari hukum teu taeta. Nu kitu disebutkeun muktasidun, tengah-tengah, bahkan bisa disebutkan dolimul nafsi. Maka cek Rasul wa akhiruhu goribun, akhirna ge Islam teh bakal gorib deui. Nah eta akhir teh sok sim kuring, sok menelaah, sok ka ibroh diri. Nah ayeuna kitu Islam gorib deh akhir teh. Lan cek Rasul sing ingat cek Rasul tu bali goribun, sing bunga, sing atoh, sing bagja anjeun cicing dina tempat nu asing. Lamun jalma nganggap Islam itu karena salat cumpon eta teh asing, eta teh lamun dianggap eta mah geus ngarasa cumpon kitu teh. Jadi Islam itu harus semuanya. Yang selanjutnya barangkali penerangan saya cukup sekian. Dan ada teman saya, rekan saya ini, rekan ngabaso ya mah. Tetapi dia juga ya bisa dibilang ahli dalam agama juga, bahkan dalam sejarah juga. Untuk berbagi ilmu, saya akan membagikan waktu ini kepada rekan saya yang terhormat, yaitu Al-Ustadz Ian. Semoga dia akan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Untuk sementara acara untuk saya mah tutup dulu. Wallahu muwafiqi ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan rezeki sehat, bisa menyampaikan kaitan beberapa hal kepada rekan-rekan di dalam konteks di dakwah media, yang mudah-mudahan senantiasa kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salamnya Allah tetap dilimpah curahkan kepada junjungan alam, baginda tercinta kita yang telah merubah tatanan jahiliyah ke nur cahaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'un tabi'atnya, hingga sampai kepada kita semua, yang insya Allah kita semua senantiasa siap berkomitmen dengan segala konsekuensi yang terjadi, sehingga kita semua layak diakunya menjadi umat beliau, yang ketika mengharapkan pertolongannya nanti di yaumil qiyamah, kita juga berhak mendapatkannya syafaatul uzma. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk melanjutkan, tadi ada gambaran dari rekan saya. Yang pertama,
dalam konteks sebagian salah satu hadis bahwa yang namanya perkembangan Islam awal mulanya itu dianggap asing. Dan di akhir zaman juga akan kembali menjadi dianggap asing. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tadi digambarkan kaitan 3 golongan. Itu kaitan dengan karakter atau perilaku yang akan menimpa kepada manusia seluruhnya yang ada di alam dunia. Yang pertama, tadi kelompok atau golongan dolimun linafsi. Artinya dia tahu akan dasar ilmu tapi tidak mau melaksanakan sesuai dasar ilmunya. Yang kedua, golongan muktasid, yaitu golongan pertengahan. Tadi secara gambaran mengambil hukum Allah itu setengah-setengah, mungkin seperti itu. Yang ketiga, sabiquna bil khairat. Artinya yang senantiasa tidak keluar dari konteks hukum, rel hukum yang ada di permukaan dunia, yaitu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari saya secara gambaran untuk mengkaji dalam salah satu hadis, di mana hadisnya tertuang di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 18.406. Yang mana menjelaskan di sana kaitan manusia sebelum terjadinya yang namanya kehancuran dunia atau yang disebut kiamat kubro. Semua manusia akan memasuki kepada kehidupan atau 5 fase kehidupan. Yang mana fase-fase tersebut dengan sendirinya akan dicabut oleh Allah ketika masanya sudah habis. Yang pertama, manusia semua akan memasuki kepada fase nubuah. Yang mana fase nubuah itu artinya kepemimpinan atau petugas Allah itu ditugas untuk mengomando manusia sebagai pertanggungjawabannya yang ada di dunia. Artinya fase kenabian yang mana diawali oleh Nabi Adam sehingga sampai kepada junjunan kita, yakni Nabi penghujung Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran secara sebagian ulama menjelaskan juga bahwa jumlah Nabi itu kurang lebih 124.000. Dan Rasul itu ada 313 Rasul. Itu secara gambaran kaitan fatwa ulama. Dan yang selanjutnya fase tersebut kemudian oleh Allah dicabut dan kita semua tidak merasakan kehidupan di fase yang pertama. Karena Nabi kita semua sebagai Nabi penutup itu sudah Allah angkat oleh Allah, udah selesai ketugasannya dengan wafatnya ketika usia dunianya kurang lebih 63 tahun. Kemudian fase yang kedua, masuk manusia kepada yang namanya secara gambaran umumnya kepada kepemimpinan Islam yang disebut Khulafaur Rasyidin atau Khilafah Minhajul Nubuwah, yang mana dilanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad untuk mengarahkan manusia di alam dunia itu kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ketahui bahwa di dalam salah satu hadis, kelanjutan estafeta kerisalahan atau kepemimpinan akan dilanjutkan oleh para sahabat dengan kurun waktu kurang lebih 30 tahun. Yang pertama dimulai dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Dan yang kedua, kita ketahui kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya yang ketiga oleh Utsman bin Affan, dan yang keempat oleh Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yang kelima oleh Hasan bin Ali. Dan itu menjadikan genap waktunya itu 30 tahun. Kenapa kita kenali Khulafaur Rasyidin itu 4? Dikarenakan yang terakhir Hasan bin Ali itu include kepada penjumlahan masuk kepada kekhilafan yang keempat karena menjadi putra Ali bin Abi Thalib, dan itu menggenapkan jumlah sesuai konteks hadisnya, walaupun kepemimpinannya kurang lebih itu di 6 bulan lebih. Kemudian kita juga belum hadir pada saat kepemimpinan Islam diatur atau dipimpin oleh para sahabat tadi, Khulafaur Rasyidin. Artinya fase selanjutnya dengan sendirinya masuk kepada fase yang ketiga. Fase yang keduanya sudah tuntas, dicabut oleh Allah, kemudian fase kehidupan manusia masuk kepada fase yang ketiga. Yang mana fase yang ketiga itu disebut fase Mulkan Adon, yang artinya adalah kepemimpinan yang menggigit atau kepemimpinan yang fajir. Artinya sistem yang berjalan di permukaan bumi masih dalam konteks sistem Islam. Adapun sistem pemerintahannya itu bersifat monarki, yang mana kita ketahui kurang lebih kurun waktunya itu 1227 tahun. Dimulai Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan yang terakhir kita kenal Daulah Turki Utsmani. Itu yang secara umum gambaran kita ketahui, sehingga fase yang ketiga itu Allah cabut dengan sendirinya karena masanya sudah habis, dengan keruntuhan kehilafahan Islam terakhir, yaitu di tanggal 3 Maret 1924, kehilafahan Turki Utsmani, yang mana kita ketahui bahwa pengancur kehilafan Islam dari dalam itu adalah Yahudi militan yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Dan itu berjalan itu jauh-jauh hari, yang akhirnya runtuh oleh seorang Yahudi militan bernama Mustafa Kemal Atatürk. Kalau kita hitung keruntuhan Turki Utsmani itu di tahun 1924, mungkin kita semua yang hadir hari ini itu secara mayoritas kiranya pada tahun itu kita belum lahir juga. Ada. Artinya kita juga bukan orang yang hidup di fase yang ketiga. Nah, dan fase tersebut sudah habis, maka masuklah fase kehidupan kepada fase yang keempat, disebut fase Mulkan Jabariyah. Apa fase Mulkan Jabariyah? Artinya fase di mana kepemimpinan diktator, kepemimpinan yang sombong, dan kepemimpinan yang dipaksakan. Apa artinya? Artinya sistem peradaban manusia itu dipaksakan dengan pemakaian sistem buatan atau menurut akal hawahu manusia itu sendiri. Artinya hukum disesuaikan dengan rasa atau kebiasaan atau keinginan manusia itu sendiri. Artinya bukan sistem yang datang dari Allah. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan secara prinsip dasar alam dunia itu ada dua sumber kekuatan yang besar. Ada sumber kekuatan yang keluar atau legalitas yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, dan ada kekuatan yang bersumber dari iblis dan setannya. Itu secara gambaran ketika kita semua mengkaji ketika di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ketika awal penciptaan manusia, yang mana
alam dunia itu diserahkan oleh Allah untuk mengatur, mengurusnya, adalah yang menjadi khalifahnya adalah manusia, wujudnya Adam.